Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentnya digedein nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang EcoEats. Untuk masalah dan solusi yang melatar belakangi EcoEats, menurut Solopos, diketahui di Indonesia setiap tahun ada 23 juta sampai 40 juta ton makanan terbuang jadi sampah dengan kerugian ekonomi mencapai 213 triliun sampai 551 triliun rupiah. Dan apabila makanan tersebut bisa diselamatkan dan lebih berhemat pangan, akan dapat memberi makan 61 sampai 125 juta orang di Indonesia. Nah, permasalahan yang kami temukan di Kota Solo, masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi makanan surplus dari merchant menjelang akhir jam operasional. Sementara merchant mengalami kerugian karena makanan tidak dijual dan akhirnya dibuang. Lalu solusi yang kami ajukan adalah EcoEats. EcoEats merupakan aplikasi marketplace makanan surplus yang menyediakan fitur manajemen menu, pemetaan lokasi, dan pemesanan terintegrasi. Aplikasi ini menghubungkan merchant dan masyarakat secara real time untuk menyalurkan makanan surplus sebelum terbuang sehingga mengurangi food waste dan kerugian merchant. Oke. Kemudian kita masuk ke fitur, yaitu fitur yang pertama, autentikasi. Terdapat 3 role di sini, yaitu merchant, admin, dan user. Untuk autentikasi merchant akan melakukan registrasi melalui portal khusus merchant dengan mengisi data akun, identitas usaha, dan dokumen pendukung. Setelah akun diverifikasi oleh admin, merchant dapat login menggunakan email dan password untuk mengakses dashboard. Yang kemudian yaitu autentikasi admin, yang mana login melalui portal khusus admin menggunakan email dan password yang telah ditetapkan sistem untuk mengakses dashboard dan mengelola seluruh data pada platform EcoEats. Yang terakhir yaitu user. User dapat melakukan registrasi melalui aplikasi mobile dengan mengisi nama, email, nomor telepon, dan password. Setelah akun berhasil dibuat, user dapat login menggunakan email dan password untuk mengakses dashboard. Di sini kami menggunakan 2 platform, yaitu platform web untuk merchant dan admin, kemudian ada platform mobile untuk user. Kemudian fitur selanjutnya yaitu pemesanan. Dari POV merchant dapat mengelola makanan yang akan dipesan. Dashboard merchant memungkinkan merchant mengelola menu surplus seperti tambah, edit, hapus, serta memantau pesanan pelanggan, serta berdasarkan status mulai dari menunggu hingga selesai, kemudian ditolak sampai kadaluarsa. Kemudian dari POV user dapat memesan makanan yang dilakukan dengan melihat detail makanan, menentukan jumlah pesanan, lalu menekan place order. Selanjutnya, user menunggu konfirmasi dari merchant untuk melanjutkan proses pesanan. Yang fitur terakhir yaitu pembayaran. Pembayaran dan penyelesaian pesanan dilakukan dengan user memilih metode pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi sistem. Setelah pembayaran berhasil, user menerima kode pick up berupa QR code dan tag yang digunakan merchant untuk memverifikasi pengambilan pesanan. Seluruh riwayat pesanan dapat diakses kembali oleh user, sedangkan merchant dapat mengajukan pencairan saldo hasil penjualan yang akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Oke, di sini saya izin mempresentasikan atau mendemonstrasikan dari web kami. Ya, tadi udah ada aja. Oke, di sini saya akan coba masuk login menggunakan akun. Dan ini adalah tampilan dari dashboardnya setelah kita jika sudah diverifikasi oleh adminnya. Itu. Nah, pertama yang di sini kita bisa melihat ada dashboard. Di sini ada menu aktif, pesan masuk, dan selesai hari ini. Tersedia juga menu surplus terbaru. Berikutnya di dashboard ini juga ada fitur utama yaitu menu surplus, di mana kita bisa memanajemen menu-menu surplus yang ada yang disediakan oleh merchant yaitu kita. Nah, di sini misal kita ingin menambah menu. Misal di sini kita nambah ayam, kategorinya adalah lauk dan snack. Di sini sudah ada deskripsi juga.
ada harga normal dan juga harga surplusnya. Ini kita juga bisa memilih stok dan juga status awal, di mana kita bisa memilih di antara langsung tersedia ataupun kita bisa menyimpannya sebagai draft terlebih dahulu. Kemudian di sini ada kita bisa mengatur waktu pick up dan batas pick up-nya. Nah, di sini ada tambahan di mana kita harus mengatur waktunya tuh sekarang mm, atau lebih dari sekarang gitu. Misal di sini saya mengatur jam segini dan batas pick up-nya di sini wajib dengan eh, waktunya tuh setelah mulai pick up-nya. Misal besok, nah kita akan coba menyimpan menu. Maka sekarang menu surplus sudah tersedia di sini ada ayam. Kemudian di sini kita juga ada fitur edit dari surplusnya. Misal kita mau mengubah harga, stok ataupun lain-lain. Nah, di sini kita juga ada untuk fitur mengganti fotonya. Misal di sini aku akan upload untuk gambar cake ini, kita simpan perubahan. Maka sekarang 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 sudah tersimpan di storage-nya dan bisa dilihat langsung. Kemudian ada juga di sini ada pesanan masuk. Nah, untuk pesanan masuk ini akan kami demonstrasikan nanti eh, berdampingan dengan webnya, dengan mobile-nya. Pun di sini ada penarikan dana. Nah, penarikan dana di sini selalu tersedia di sini adalah hasil akumulasi dari pesanan masuk yang sudah selesai. Misal di sini saldo tersedianya ada 42.000 dan itu bisa ditarik. Misal di sini saya akan menarik 10.000 di banknya BCA dengan nomor rekening sebagai contoh segini dan nama pemilik rekeningnya, maka kita bisa langsung mengajukan penarikan dana. Nah, cuma di sini akan masih masuk dalam status menunggu dan akan menunggu proses verifikasi dari admin. Juga di sini ada juga fitur profil usaha di mana kita bisa mengedit nama, alamat lengkap, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa mengupload dokumen legalitasnya. Nah, bisa kita mau sertifikat halal dan lain-lain. Ini di sini ada lokasi usaha di mana ini adalah peta interaktif langsung eh, untuk melihat lokasi kita di Maps gitu. Kita juga bisa langsung mengedit koordinat profilnya. Jadi kira-kira segini untuk portal merchantnya. Berikutnya, oke. Berikutnya di sini saya akan mendemonstrasikan dari adminnya. Misal di sini saya langsung masuk dengan admin tes.com dengan passwordnya itu password. Nah, maka di sini langsung tertampil sebuah dashboard informasi yaitu ada pending, merchant aktif, total user, dan listing aktif. Di sini juga ada pengajuan verifikasi terbaru di mana ada beberapa usaha dan juga merchant yang masih menunggu statusnya untuk diverifikasi. Kemudian di sini ada juga pengguna terbaru dan juga aksi cepat. Kemudian pertama di sini ada verifikasi merchant di mana kita bisa menyetujui merchant jika sudah membuat registrasi akun. Misal di sini kita menyetujui merchant, maka sekarang sudah disetujui. Dan di sini ada juga informasi riwayat keputusan di mana kita sudah menyetujui, menolak, dan lain-lain. Ya, di sini juga kita juga bisa merisetnya ke pending dan bisa memilih lagi antara menyetujui ataupun menolaknya. Misal kita sekarang menolak. Misal dokumennya tidak lengkap. Tolak. Nah, maka sekarang di riwayat keputusannya sudah menambah dari tolak, ditolak. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa memanajemen pengguna di mana kita bisa memfilternya sebagai pengguna aktif, non aktif, dan juga bisa memfilter semuanya. Kemudian ada food listing di mana kita bisa memonitoring semua eh, menu makanan yang tersedia oleh semua eh, merchant seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melakukan aksi untuk menghapusnya. Maka, misal di sini saya menghapus nih Sword of Love. Bentar. Misal saya di sini menghapus Banana Love Cake. Maka sekarang
statusnya sudah unavailable dan nggak bisa dipesan lagi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat semua pesanan yang ada untuk memonitoring di mana ada kode pick up, pembeli, dan lain-lain. Juga tersedia tampilan untuk statusnya, bisa menunggu, konfirmasi, dan lain-lain. Dan ini adalah halaman detail dari pesanan yang ada. Di sini ada berupa kode pick up dan lain-lain. Sudah sangat lengkap. Kemudian di sini ada penarikan dana, di mana yang tadi ada penarikan dana dari merchant Alena Bakeri. Maka di sini saya coba menyetujui dari penarikan dananya. Nah, misal di sini saya akan mengupload bukti dari penarikan dananya. Selesaikan dan upload bukti. Nah, maka sekarang penarikannya sudah selesai dan hmm, jika kita kembali lagi ke merchant, sekarang penarikan dananya sudah selesai dan kita bisa melihat bukti yang ada. Saldonya pun sekarang sudah terkurang. Lanjut, di sini kita juga bisa mengubah dari kategorinya, kita bisa menambah, mengedit, ataupun menghapusnya. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambah akun. Eh, di sini bisa menambah akun user, merchant, dan juga admin. Seperti itu. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu di sini ada peta merchant. Nah, di sini adalah tertampil peta interaktif untuk semua merchant yang ada. Misal di sini, ini juga ada daftar merchantnya. Nah, misal di sini saya mencoba mengklik salah satu merchantnya. Maka di sini langsung tertampil nama merchant dan juga kita bisa melihat dari detail merchantnya seperti ini. Nah, oke, jadi sekiranya itu untuk admin panelnya dan akan dilanjutkan untuk demonstrasi untuk mobile-nya. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai mobile-nya. Di sini saya akan buka aplikasi dari Jetpack Compose yang tools sebagai yang kita gunakan. Kemudian di sini kita akan langsung menampilkan halaman awalnya. Di sini kita bisa aja langsung ke halaman masuk. Kemudian kita akan masukin emailnya alenamasya@gmail.com. Dan di sini kita emailnya sudah terdaftar di database kita. Kemudian kita akan masukkan passwordnya yaitu alen1234. Kemudian kita klik masuk. Nah, sebentar. Dan di sini akan langsung terarahkan ke halaman dashboard. Di sini ada kategori, kemudian menu tersedia, dan sebagainya. Kemudian di sini kita pilih misal di kategori, ataupun kita bisa pilih dari menu tersedia yang ada. Kita di sini pilih yang roti dan kue. Kemudian kita akan milih di Hambang Harjito Cake. Di sini nanti detail menunya akan menampilkan detail informasi, kemudian deskripsi, judul, dan juga metode pembayaran yang akan digunakan dengan jumlah yang sudah terintegrasi sehingga tidak bisa melebihi dari stok yang ada. Di sini juga kita menyediakan maps untuk merchant-nya untuk mengakses lokasi merchant. Kemudian di sini kita bisa melakukan pemesanan langsung dengan klik place order dan akan langsung redirecting ke halaman untuk menunggu verifikasi merchant. Nah, di sini ada kita kembali lagi ke portal merchant. Nah, maka kalau kita sekarang ke pesanan masuk, sekarang udah ada pesanan baru yaitu dari kelompok 5 yaitu ada cinnamon roll. Itu Hambang Harjito. Hambang Harjito. Hambang Harjito. Oh iya, maaf, salah akun. Maka di sini kita akan masuk ke yang tadi sudah di pesan, yaitu dari Merchant Hambang Harjito. Oke, nah sekarang maka sudah akan tertampil dari pesanan masuk dan juga ada notifikasi untuk jumlah pesanannya. Nah, di sini kita ada beberapa juga. Nah,
ini ada pesanan dari Alena Masya dan sedang menunggu konfirmasi. Misal di sini saya klik konfirmasi, maka saya akan kembali lagi ke Jetpack Compose-nya. Dan di sini nanti kita langsung redirecting ke halaman checkout yang artinya merchant sudah menyetujui pesanan yang diajukan oleh user. Coba misal di sini kita lanjut ke pembayaran. Di sini Ini kita misal bisa langsung mengupload buktinya. Oke, kita masukkan contoh buktinya. Lalu kita next. Nah, maka sekarang sudah akan tertampil dari QR code-nya. Nah, dan ada kode pick up-nya seperti ini. Nah, maka kita dari sisi merchant bisa langsung siap diambil, terus verifikasi pick up. Nah, ini adalah kode pick up-nya. Dan sebagai merchant, maka kita akan meminta kepada user kode pick up-nya. Nah, misalnya di sini saya langsung memasukkan. Nah, ini kodenya. Selesaikan pesanan. Maka sekarang pesanan akan langsung selesai. Dan dalam halaman user, nanti saat kita redirecting ke dalam navigasi pesanan, hambang bar digital cake ini sudah ditandai selesai dan sudah bisa diambil ataupun sudah bisa dinikmati. Oh iya, benar. Ini. Baik, untuk selanjutnya teknologi. Untuk selanjutnya teknologi yang kami gunakan di framework backend kami menggunakan Laravel 11 dengan bahasa PHP. Lalu untuk tampilan website kami menggunakan Blade Template Engine, database menggunakan MySQL atau MariaDB, dan untuk autentikasi web kami menggunakan Laravel Section, dan untuk mobile menggunakan Laravel Sectom berbasis token. Dan untuk fitur petanya sendiri kami menggunakan Leaflet.js dipadukan dengan OpenStreetMap. Lalu untuk pengembangan mobile kami menggunakan Kotlin dengan retrofit untuk library yang terintegrasi dengan REST API. Untuk refleksi sistem, EcoEats berhasil dikembangkan sebagai aplikasi marketplace manajemen makanan surplus yang mengintegrasikan platform website dan mobile dalam suatu sistem. Fitur-fitur utama mulai dari autentikasi, pengelolaan menu, pemesanan, pembayaran, hingga verifikasi pengambilan makanan telah berjalan secara terintegrasi sehingga mampu mempermudah distribusi makanan surplus. Sistem ini memberikan manfaat bagi merchant dengan mengurangi kerugian akibat makanan yang tidak dijual, bagi user dengan menyediakan akses terhadap makanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, serta bagi lingkungan dengan membantu mengurangi food waste dan volume sampah makanan. Sekian dari kelompok EcoEats. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.